Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Izinkan saya menyampaikan hari ini firman Tuhan tentang kunci keberhasilan dalam hidup. Bagaimana memiliki hidup yang diberkati? Siapa sih yang gak mau diberkati Tuhan? Tapi apa arti diberkati bagi Anda? Berkat itu selalu dikonotasikan dengan kekayaan yang melimpah, punya rumah mewah, mobil mewah, kedudukan yang tinggi, punya nama besar, ketenaran. Saya ingin ingatkan bahwa hasrat bukan standar. Arti diberkati dalam firman Tuhan saya temukan. Yang pertama, hidup dalam karunia Tuhan. Kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk menikmati hidup kita dan bahagia. Pengkhotbah 5 ayat 19-20 berkata begini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ayat 20. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Bagi saya ini hidup yang diberkati, yaitu kita beroleh karunia Tuhan untuk bisa menikmati hidup kita di bumi, dan juga kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Firman Tuhan berkata, berkat itu adalah kita bisa menikmati segala kekayaan harta benda yang Tuhan berikan, diberikan kuasa untuk menikmatinya. Karena tanpa kuasa untuk menikmati dari Tuhan, banyak orang yang sekalipun harta berlimpah, tapi mereka tidak bahagia. Kalau kita bisa bersuka cita dalam jerih payah kita, saking bahagianya hidup kita sampai lupa umur kita. Tuhan buat kita sibuk dengan kesenangan hati kita. Berapa banyak saudara yang pengen dibuat senang sama Tuhan seumur hidupmu? Arti diberkati yang kedua adalah dikasihi Allah dan manusia. Amsal 3 ayat 4 berkata, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Buat saya ini berkat adalah ketika kita hidup di bumi ini, kita mendapat kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Untuk apa kita kerja keras, harta banyak, kalau kita tidak dicintai oleh keluarga kita? Untuk apa kita jadi orang terkenal, jadi orang hebat, punya kedudukan yang tinggi, kalau orang-orang yang ada dekat kita hanya dekat karena punya kepentingan aja? Lebih bahagia orang yang tidak kaya tapi dicintai anak-anaknya. Saya yakin Anda dan saya sepakat bahwa dikasihi Allah dan mendapat penghargaan dari yang maha tinggi adalah anugerah. Apalagi kalau kita bisa dikasihi oleh orang-orang di sekeliling kita. Saya sangat bahagia tiap kali saya membaca komen-komen di Instagram. Banyak anak-anak muda juga ibu-ibu yang bilang, Ciheni, Kak Heni, I love you. Terima kasih banget. Itu bikin saya bahagia. Saya dicintai. Terima kasih. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah memandang rendah apapun latar belakang kita, siapa kita. Tapi Tuhan membuat kita berharga di matanya. Dikatakan juga di firman Tuhan bahwa Yesus ketika Dia bertumbuh besar, Dia semakin dikasihi Allah dan manusia. Dikasihi Tuhan itu luar biasa. Amin. Yang ketiga, arti diberkati adalah bisa mengerti dan menghidupi kehendak Allah dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang bingung sama tujuan hidupnya? Berapa banyak orang yang bingung apa sih yang Tuhan mau dengan hidupnya? Banyak orang yang gak ketemu sama tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi kalau kita bisa mengerti kehendak Tuhan, bahkan menghidupinya, bagi saya itu anugerah. Itu hidup yang diberkati. Hari ini saya sudah belajar ngerti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya menghidupi apa yang Tuhan mau. Saya gak tahu lagi apa yang saya mau. Bagi saya sangat diberkati. Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Buat apa kita capek-capek melayani? Buat apa kita menabur banyak? Kita lakukan semuanya untuk Tuhan, kata kita, apabila kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bukankah sia-sia? Bagi saya, sia-sia semuanya.
punya nama besar, punya harta banyak, punya harta melimpah. Kalau pada akhirnya ketika kita harus kembali kepada Bapa di sorga, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaannya. Bukankah hidup di bumi ini sementara? Hidup yang diberkati itu adalah kalau kita hidup di bumi, kita ngerti kehendak Tuhan dan kita melakukannya, dan pada akhirnya upah kita adalah kita akan masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Itulah hidup yang diberkati, kata firman Tuhan. Saya ingin share 5 hal tentang kunci diberkati selama hidup di bumi. Kalau Anda ingin hidup Anda berhasil, ada 5 kunci dalam firman Tuhan. Yang pertama, hiduplah mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Gimana sih Kak Heni, Bu Heni hidup mengandalkan Tuhan? Apa kita nggak usah kerja? No, orang yang mengandalkan Tuhan tuh gini, selalu datang sama Tuhan, berdoa minta pertolongan. Mau pergi kerja, doa. Butuh ambil keputusan, doa. Minta hikmat sama Tuhan. Mau cari pasangan, doa. Dalam setiap upaya dan usaha yang kita lakukan dengan hidup kita di bumi ini, kita menyertakan Tuhan di dalam doa dan pengharapan, di dalam iman. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan dan tekanan, bagaimana saya dan suami bingung. Saya cuma datang di kaki Tuhan dan minta pertolongan, minta hikmat Tuhan. Market berkata, semua dagangan sepi, banyak store-store tutup, banyak orang-orang yang menjual apparel, pakaian, tidak jalan. Sementara bisnis section Tangan Pengharapan untuk fundraising adalah Batik Tangan Pengharapan dan Positif by ETP yang notabene berjualan apparel atau pakaian. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau mempercayai keadaan. Aku mau mempercayai Tuhan yang akan menyediakan semua yang kami butuhkan. Saya bersyukur hidup mengandalkan Tuhan itu kunci diberkati. Bagaimana kami bisa bertahan di tengah-tengah masa sulit? Saya sungguh tidak punya kunci apapun, gak ada rahasia apapun selain mengandalkan Tuhan. Satu-satunya andalan hidup saya. Mari terus andalkan Tuhan. Kalau Anda mau ambil keputusan apapun, ayo sertakan Tuhan. Dia sumber hikmat, Dia penolong dan jalan keluar dan sumber pertolongan dalam hidup kita. Kunci diberkati yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat yang keempat berkata begini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mari semua pria katakan, amin. Mazmur 115 ayat 13 berkata, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ayo yang kecil dan besar, yang mau diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Kunci diberkati adalah takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara harus tahu bahwa kekayaan, kehormatan, dan kehidupan adalah upah dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Sederhana sekali. Amsal 8 ayat 13 berkata begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang membenci kejahatan, tidak suka berbuat jahat, tidak suka melihat orang lain dijahati, benci kepada kesombongan, kepada kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Orang yang takut akan Tuhan akan berusaha menjauhi kejahatan. Kalaupun diajak sama teman melakukan suatu kejahatan untuk mendapat keuntungan, orang yang takut akan Tuhan tidak akan melakukannya, karena dia tahu Tuhan melihat semua yang dia buat. Takut akan Tuhan itu adalah sikap hati.
lahir dalam buah-buah hidup kita ketika kita tidak merencanakan yang jahat kepada orang lain, tidak mencuri meskipun kita bisa, tidak menekan orang lain, tidak menindas orang lain, tidak korupsi, tidak mencuri. Kita tidak berbuat jahat, bukan karena tidak ada yang lihat, bukan karena ada yang lihat, tapi kita tidak berbuat jahat karena kita tahu Tuhan melihat. Orang yang takut akan Tuhan, mulutnya tidak penuh tipu muslihat. Hati-hati dengan mulut kita. Lidah ini bisa jadi sumber masalah. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau Anda ingin punya hidup yang baik, kata firman Tuhan, kita juga harus memperkatakan yang baik. Mulut kita nggak boleh penuh tipu muslihat, adu domba kanan kiri, membuat atau mengarang cerita yang tidak ada untuk menjatuhkan orang lain. Saya sedih melihat ada yang menjelek-jelekan orang lain di Instagram saya. Tulis di komen panjang-panjang dengan menyebut nama, tag orangnya, menyerang orang lain di Instagram saya. Ketika ada firman Tuhan yang disampaikan, dia serang orang lain. Yang lebih ngeri, zaman sekarang, kalau firman Tuhan diberitakan, jemaat boleh kritis, tapi jangan berbuat jahat. Jangan menyerang hamba Tuhan. Kalau Anda punya pendapat yang berbeda, semoga Anda melakukannya saja. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. Kalau kita mau lihat pengajaran itu benar atau tidak, kita lihat aja buah-buah kehidupan orang yang mengajarkannya. Kalau saya boleh izin di sini, saya bersyukur kalau Tuhan memakai hidup saya untuk mengajarkan firman Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti, gak sehari-hari. Dan saya banyak melihat kesaksian di Instagram maupun di YouTube, banyak orang yang diberkati, hidupnya diubahkan, pikirannya berubah, shifting mindset, hidupnya jadi lebih baik. Bahkan ada yang hidup dalam dosa berhenti berbuat dosa, ada yang mau cerai tidak jadi cerai, ada orang yang lemah dikuatkan. Ayo, kenapa tidak lihat buahnya? Kenapa selalu menyerang? Kita tidak perlu berdebat pengajaran apa yang sehat. Mari jadi berkat. Amsal 8 ayat 13 bilang begini, takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Anak muda suka bingung, jalan mana yang kamu harus pilih? Hiduplah takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berjanji, orang-orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Amin. Yang ketiga, kunci diberkati, hidup murah hati. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jangan heran lihat orang kok makin kaya makin kaya. Itu entah dia murah hati banyak nabur, atau nenek moyangnya, bapak ibunya sudah nabur di masa hidupnya sehingga anak-anaknya menuai. Amsal 31 ayat 20. Wanita yang cakap dikatakan, perempuan yang cakap itu begini, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Seorang istri yang mengerti prinsip diberkati, tidak memakan habis berkat yang dititipkan suaminya, tapi sebagian dia tabur. Jangan sampai ada istri-istri yang medit ketika suami ingin bantu orang, istri yang menghalangi. Justru bersyukurlah kalau suamimu diberkati Tuhan dengan kekayaan, sehingga engkau bisa punya lebih untuk menolong sesama yang membutuhkan. Karena kunci diberkati adalah ketika kita peduli kepada yang tertindas. Dan bagi kita yang mengulurkan tangan buat orang miskin, hidup kita gak akan pernah miskin. Firman Tuhan berkata, barang siapa memberi pertolongan pada orang lemah, kita memiutangi Tuhan yang pasti akan membalas perbuatan kita. Dengar baik, Matius 5 ayat 7, Yesus mengajarkan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka
akan beroleh kemurahan. Berapa banyak saudara yang ingin beroleh kemurahan dari Tuhan? Jadilah orang yang murah hati. Saya mau bacakan ayat yang luar biasa memberkati saya. Mazmur 41 ayat 1-3. Baca sama-sama. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Ayat kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Amin. Mari orang-orang yang murah hati, imani ayat ini. Pasang di dinding kamarmu, supaya engkau teringat selalu akan janji Tuhan bagi orang-orang yang murah hati. Saya sama suami mengalami begitu banyak kemurahan Tuhan yang kadang-kadang membuat kami heran. Bagaimana kami menuai begitu banyak kebaikan dari orang-orang di sekitar kami di masa-masa sulit ini, membuat kami terheran-heran sama Tuhan. Tapi janji firman Tuhan digenapi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kami hari ini beroleh kemurahan Tuhan, mengecap begitu banyak kebaikan Tuhan. Jadilah orang yang murah hati, engkau pasti diberkati. Yang keempat, kunci diberkati di bumi, hiduplah berintegritas. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang bisa dipercaya, berintegritas, omongannya bisa dipegang, akan mendapat banyak berkat. Saya teringat, kita mempercayai seseorang itu bukan karena pangkat. Kita mempercayai seseorang itu bukan karena dia sekolah tinggi. Kita mempercayai seseorang itu bukan karena tampang. Tapi kita mempercayai orang karena mereka membuktikan mereka bisa dipercaya. Saya lebih baik orang yang tidak sekolah tinggi tapi betul-betul bisa dipercaya dan diandalkan. Untuk saya gaji lebih supaya dia setia sama saya, daripada orang yang mungkin pintar tapi jahat. Ayo, jadilah orang yang bisa dipercaya. Engkau akan terima banyak berkat. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kalau Anda ingin dilindungi, diberkati sama Tuhan, jauhi kejahatan. Jalanlah di jalan orang jujur, bekerjalah dengan integritas. Jangan ambil yang bukan bagianmu. Jangan mencuri sekalipun engkau bisa. Jangan berdusta. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu adalah dusta. Tidak ada bohong putih, bohong hitam. Semua dusta adalah dusta. Jangan berbuat jahat kepada sesama. Jangan menjatuhkan orang lain. Berintegritaslah. Kalau memang itu bukan karyamu, akui karya orang lain. Kalau memang kita butuh kelebihan orang lain, akuilah, berintegritaslah. Dalam setiap kita berdagang, berintegritaslah. Jangan sampai kita merugikan orang. Siapa sih orang dagang yang gak mau untung? Tapi juga jangan bikin orang lain jadi buntung. Jangan sampai kita menjungkir balikan mangkok nasi orang lain hanya demi mengenyangkan perut sendiri. Jadilah orang yang berintegritas. Dengar baik, Mazmur 24:4 berkata begini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Saya mau bertanya kepada saudara, akankah saudara memberkati stafmu, bawahanmu, pegawaimu yang benar-benar berintegritas? Anda pilih mana? Punya staf yang sekolah tinggi tapi tidak jujur? Atau staf yang mungkin cuma lulusan SMP tapi dia berintegritas dan bisa dipercaya? Anda lebih baik gaji lebih yang mana? Kalau kita sebagai manusia saja lebih menghargai orang yang berintegritas,
apalagi Tuhan. Berkat Tuhan akan turun atas orang-orang jujur yang berintegritas, katakan amin. Kita nggak boleh mencuri, nggak boleh merugikan orang lain hanya demi mengenyangkan perut sendiri. Makanya waktu Yesus dicobai oleh iblis untuk mengubah batu jadi roti, Yesus tidak lakukan. Yesus bilang gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Yang artinya gini, kita itu kenyang bukan dari makanan aja, tapi dari menghidupi kebenaran firman Allah. Yang terakhir, kunci diberkati di bumi, hidup dalam kebenaran, taat kepada firman Tuhan. Mazmur 5 ayat 12 bilang gini, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mazmur 112 ayat kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kalau hari ini Anda hidup diberkati, saya mau bilang itu pasti karena Anda hidup dalam kebenaran dan ketaatan akan firman Tuhan. Karena ada taburan dari ayahmu, ibumu, atau keturunan sebelum itu. Mereka adalah orang-orang benar, sehingga anak cucunya perkasa di bumi dan angkatan orang benar itu, kata firman Tuhan, akan diberkati. Banyak orang itu kalau doa berkat, buka tangan lebar-lebar, amin kencang-kencang. Tapi perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita ingin diberkati, bukan hanya rajin terima doa berkat, tapi dengar, taatlah kepada firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1. Saya ingin bacakan, lompat saja ayat 1, 2, kemudian saya akan lompat di ayat ke-11. Sementara saya membacakan ayat ini, Anda boleh berkata amin. Perhatikan ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita tahu bahwa dari ayat 1 dan 2 ditegaskan 2 kali bahwa segala berkat yang Tuhan akan perintahkan dalam hidup kita, syaratnya adalah kita harus setia kepada segala perintah Allah. Kita harus melakukan bagian kita, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Kebanyakan manusia hanya mau berkatnya saja, hanya mau menerima kebaikan Tuhan, tapi tidak mau hidup dalam hukum-hukumnya, tidak mau hidup dalam ketaatan akan firman-Nya. Dengar firman Tuhan, tidak ada jalan pintas. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan di bumi, Ulangan 28 ayat 11, berkat-berkat ini akan jadi bagian dalam hidupmu. Mari buka kedua tanganmu, saya akan baca ayat ini dan katakan amin bersama-sama. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Katakan seamin, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dengar firman Tuhan. Siapa sih yang gak mau hidup diberkati? Siapa sih yang gak mau punya hidup yang berhasil, sukses? Tapi dengar firman Tuhan. Kalau kita ingin berkat-Nya, hiduplah dalam hukum-hukum-Nya, taatilah firman-Nya, hiduplah dalam kebenaran. Ingat baik, kunci diberkati di bumi. Yang pertama, kalau Anda sungguh-sungguh mau diberkati selama hidup di bumi, kalau Anda ingin berhasil dalam hidupmu,
lakukanlah 5 hal ini. Hiduplah mengandalkan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Hidup murah hatilah kepada sesama yang membutuhkan. Hiduplah berintegritas. Lakukan semua pekerjaanmu dalam kebenaran dan kejujuran. Hiduplah takut akan Tuhan dan taat akan firman-Nya. Kemanapun engkau pergi, engkau pasti diberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, materaikan kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah pertimbangan hati kami adalah kebenaran firman-Mu dan takut akan Engkau. Buatlah umat-Mu dewasa dan bertumbuh. Biar mereka sungguh-sungguh menghidupi kebenaran ini. Hamba-Mu percaya mereka yang melakukan firman mereka akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Sertai mereka sepanjang minggu ke depan. Agar kiranya anugerah-Mu, kasih karunia-Mu menyertai mereka. Karuniakanlah kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Penyertaan-Mu sempurna. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.